adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini kita kembali membahas mengenai soal ujian sekolah, yaitu mata pelajaran IPA untuk kelas 6 SD dan MI. Nah, pembahasan soal ujian ini merupakan bagian yang ketiga. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ujian sekolah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah gambar, di mana gambar ini merupakan sebuah tabung yang berisi air kapur. Kemudian kita akan melakukan suatu percobaan yaitu dengan meniup air kapur ini. Nah, apakah yang terjadi? Pada pertanyaan yang A, mengapa air kapur berubah menjadi keruh? Nah, di gambar A ini merupakan air kapur yang tidak keruh anak-anak. Kemudian setelah ditiup, air kapur ini akan berubah menjadi keruh seperti tampak pada gambar B. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa yang ingin dibuktikan dari percobaan tersebut? Nah, jawabannya adalah yang A, air kapur menjadi keruh karena reaksi air kapur dengan udara hasil pernapasan anak-anak. Karena setelah kita tiup, maka air kapur tersebut berubah menjadi keruh. Kemudian, apa yang ingin kita buktikan dari percobaan tersebut? Nah, hal tersebut membuktikan bahwa pernapasan kita itu menghasilkan karbon dioksida anak-anak. Sehingga air kapur setelah ditiup itu berubah menjadi keruh karena hasil pernapasan kita mengandung yang namanya gas karbon dioksida yang menyebabkan air kapur ini berubah menjadi keruh anak-anak. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan urutan proses pencernaan beserta nama organ yang sesuai dengan tepat. Oke, di sini ada sebuah gambar, kemudian kita ditugaskan untuk mengurutkan organ-organ yang merupakan organ pencernaan saja, anak-anak. Oke, yang merupakan organ pencernaan yaitu, yang pertama. Jadi ini merupakan organ pencernaan yaitu rongga mulut. Jadi nomor 1 itu merupakan organ pencernaan, kemudian yang bagian nomor 2 ini disebut dengan kerongkongan. Nah, kerongkongan itu juga merupakan organ pencernaan anak-anak. Kemudian berikutnya yaitu yang ketiga ini adalah hati. Nah, hati itu bukan merupakan organ pencernaan. Kemudian yang keempat itu ada lambung. Nah, ini merupakan organ pencernaan. Kemudian yang nomor 5 merupakan pankreas, bukan merupakan organ pencernaan secara umum. Kemudian yang nomor 6, bagian ini adalah disebut dengan organ usus halus, sehingga nomor 6 itu merupakan organ pencernaan. Kemudian yang nomor 7 ini adalah usus besar. Nah, usus besar ini merupakan organ pencernaan. Kemudian nomor 9 itu adalah umbai cacing, bukan merupakan anggota organ pencernaan. Dan yang nomor 9 itu adalah anus. Nah, anus juga merupakan organ pencernaan. Nah, jadi itulah jawabannya mengenai urutan proses pencernaan beserta nama organ yang sesuai dengan gambar. Nah, untuk nomor 3, 5, dan 8 itu bukan merupakan organ pencernaan anak-anak. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada seekor bebek anak-anak. Pertanyaannya, sebutkan 2 cara penyesuaian diri terhadap lingkungan yang dimiliki oleh hewan yang tampak pada gambar. Nah, adapun penyesuaian diri yang bisa dilakukan oleh bebek untuk bertahan hidup, yaitu yang pertama, bebek memiliki selaput pada kaki yang memudahkan untuk berenang di air, anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu bebek memiliki bulu yang tahan terhadap air sehingga tidak basah ketika berenang dan setelah berenang. Nah, jadi itulah cara penyesuaian diri bebek terhadap lingkungannya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan proses terbentuknya energi listrik pada alat seperti gambar. Nah, jadi kalian bisa perhatikan gambar ini baik-baik. Adapun proses terbentuknya energi listrik seperti pada gambar yaitu, pada pembangkit listrik tenaga panas bumi ini dialirkan menggunakan pipa-pipa seperti ini, anak-anak. Kemudian selanjutnya diarahkan pada turbin, sehingga turbin dapat bergerak untuk memutar generator. Nah, generator-generator ini akan menghasilkan energi listrik. Nah, jadi seperti itulah proses terbentuknya energi listrik pada alat seperti gambar ini, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Penebangan hutan secara terus-menerus menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global dapat mempengaruhi siklus air,
khususnya pada proses evaporasi atau penguapan air dan kondensasi atau pembentukan awan. Sebutkan 3 dampak yang akan terjadi bagi makhluk hidup. Nah, adapun dampak terganggunya siklus air pada makhluk hidup diantaranya yaitu yang pertama akan mengalami kekeringan dengan adanya pemanasan global tersebut. Kemudian yang kedua menyebabkan banjir karena penebangan hutan terus dilakukan sehingga tidak ada akar pohon yang menahan air, maka terjadilah banjir. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan air bersih untuk minum. Nah, karena siklus air sudah terganggu, maka air bersih juga sulit didapatkan anak-anak. Jadi itulah dampak terganggunya siklus air pada makhluk hidup. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Sebutkan 3 ciri yang dimiliki oleh planet Mars. Oke, adapun ciri-ciri dari planet Mars yaitu yang pertama dikenal dengan sebutan planet merah, kemudian memiliki satelit alam yaitu Phobos dan Deimos, dan yang ketiga yaitu memiliki kala rotasi 24,6 jam dan kala revolusinya 687 hari anak-anak. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari planet Mars. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar alat gerak manusia anak-anak. Tentukan jenis arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh huruf A, B, dan C berdasarkan gambar tersebut. Nah, kita perhatikan gambar yang A. Nah, jadi sendi yang ada pada tulang siku yaitu sendi apa? Iya, jadi sendi yang ada pada tulang siku yaitu sendi engsel, yaitu sendi yang dapat bergerak hanya satu arah saja. Kemudian yang B, kalian bisa lihat di sini, yang B itu adalah sendi yang terdapat di tulang pangkal ibu jari dan tulang pergelangan tangan. Nah, jadi sendi yang ada pada tulang ini disebut dengan sendi pelana, yaitu sendi yang dapat bergerak ke dua arah, yaitu arah depan dan arah samping. Kemudian pada gambar C, yaitu pada tulang lengan atas dan gelang bahu. Nah, jadi sendi yang ada pada tulang ini yaitu disebut dengan sendi peluru, yaitu merupakan sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Nah, jadi itulah sendi-sendi yang ada pada tulang-tulang yang ditunjukkan oleh gambar ini, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan fungsi bagian rangka yang ditunjukkan oleh gambar 1, 2, dan 3. Oke, jadi di gambar 1 ini merupakan tulang tengkorak, kemudian di gambar 2 merupakan tulang rusuk, dan di gambar ketiga merupakan tulang panggul. Nah, adapun fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama, tulang tengkorak itu fungsinya untuk melindungi otak, mata, dan lain sebagainya. Kemudian tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian tulang panggul ini berfungsi untuk melindungi alat-alat reproduksi. Jadi seperti itu fungsi-fungsi dari tulang-tulang yang ada pada gambar ini, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 9. Tentukan alat pernapasan pada hewan berikut. Oke, di sini sudah ada beberapa gambar hewan dan kita ditugaskan untuk menentukan alat pernapasannya. Nah, di sini ada belalang, kemudian ada ikan, ada cicak, ada kelelawar, dan juga ada cacing. Nah, adapun alat pernapasan dari belalang itu adalah trakea. Ya, jadi ini adalah alat pernapasan pada belalang. Kemudian pada ikan yaitu menggunakan insang. Kemudian cicak itu menggunakan paru-paru. Kemudian kelelawar itu menggunakan paru-paru juga. Dan cacing itu bernapas menggunakan kulitnya, betul sekali. Nah, jadi itu adalah alat-alat pernapasan hewan yang ada pada gambar ini. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu mengenai organ pernapasan. Nah, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, tuliskan nama dan jelaskan fungsi bagian organ pernapasan yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian perhatikan di sini anak-anak. Nah, jadi gambar yang nomor 1 ini adalah apa? Iya, rongga hidung. Kemudian bagian yang kedua ini adalah, iya betul sekali, yaitu tenggorokan. Kemudian selanjutnya bagian yang ketiga ini adalah bronkus, dan bagian yang keempat ini adalah alveolus. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung itu berfungsi untuk menyaring debu yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Kemudian yang kedua yaitu tenggorokan. Nah, tenggorokan ini berfungsi menyaring kembali debu yang masuk melewati rongga hidung tadi, anak-anak. Kemudian yang ketiga ada bronkus. Nah, bronkus ini berfungsi untuk mengalirkan udara menuju paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan, anak-anak. Dan yang terakhir yaitu ada alveolus, merupakan gelembung-gelembung halus yang merupakan cabang dari bronkiolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Nah, jadi itulah fungsi dari organ-organ pernapasan yang ada pada gambar ini. Nah, baiklah anak-anak, jadi demikian materi yang bisa Bu Tede sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Bu Tede sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui penjelasan mengenai latihan-latihan soal ujian sekolah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel ini. Baiklah anak-anak, akhir kata Bu Tede ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.